Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas makalah dengan judul Tradisi Suku Sasak Sade pada Kesehatan Lingkungan. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya yang banyak sekali, bahkan di setiap daerah mempunyai suku dan budaya masing-masing yang tentunya harus dilestarikan. Nah, tapi kali ini ada yang unik dari tradisi suku Sasak tadi di Dusun Pade. Apa aja sih tradisi yang mereka lakukan dan apakah tradisi itu berpengaruh pada kesehatan? Nah, kita akan lihat di pembahasan kali ini. Selamat menyimak. Baik, masuk ke tinjauan teori. Salah satu unsur budaya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat terus diwariskan dari nenek moyang dan dilestarikan oleh masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang tentram. Julia mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan produk masa lalu yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Meskipun mempunyai nilai lokal, namun nilai yang dikandungnya sangat penting. Pasal 1 ayat 30 UU nomor 32 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan nilai luhur yang diterapkan dalam pengelolaan kehidupan masyarakat, seperti perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat harus melestarikan kearifan lokal agar masyarakat dapat menciptakan kehidupan budaya yang damai dengan tetap menjaga sumber daya alam di sekitarnya. Indonesia memiliki unsur budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Nilai-nilai keberadaan masyarakat Indonesia dan warisan kehidupan bermasyarakat diwariskan saat ini tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan nenek moyang. Karena itu, kebudayaan mempunyai nilai-nilai sosial atau nilai filosofis untuk mewujudkan kehidupan. Masyarakat Sasak bersifat khusus karena budaya merupakan salah satu sumber keseharian terpenting yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suwardi dan Hanum 2019. Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yaitu Provinsi NTB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Diki. Nah, dalam ilmu keperawatan sendiri ada yang namanya keperawatan transkultural, di mana ilmu ini mempelajari tentang proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya, di mana pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan budaya atau integritas budaya tertentu yang berlaku di masyarakat. Di mana dalam hal ini landai suku Sasak Sade sendiri terbuat dari campuran tanah liat, kotoran kerbau, dan sekam padi. Yang memiliki filosofi bahwa tanah menggambarkan dari mana orang-orang berasal, kotoran kerbau melambangkan kehidupan mereka sebagai petani yang membutuhkan kerbau untuk membajak sawah. Next. Berikutnya sejarah suku Sasak Sade. Sejarah Desa Sade menurut para sesepuh Desa Sade, pertama kali komunitas menetap di sana pada tahun 1079. Namun nama Sade berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Norset yang mengandung makna cahaya obat. Nama ini lalu berubah menjadi Sade setelah agama Islam masuk pada abad ke-17. Desa Sade berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tepatnya di Jalan Raya kita, Desa Rembitan Pujat atau 43 km dari kota Mataram. Nenek moyang orang Sade berasal dari Jawa, yakni leluhur Hamaratu Mas Sang Haji. Ada juga yang mengatakan orang Sade merupakan warga kerajaan Hindu-Buddha yang dipimpin Raja A.A. Gede Karangasem. Hal ini dapat terlihat dari bentuk-bentuk rumah penduduk berdasarkan 3 tangga yang merupakan simbol dari waktu telu. Dusun Sasak Sade terkenal dengan rumah adat suku Sasak dan tradisi-tradisi lainnya yang masih bertahan hingga kini. Salah satu dari sekian tradisi unik yang dimaksud ialah kebiasaan masyarakat Sade
melulur lantai rumah dengan kotoran ternak. Bagi masyarakat Sasak Sade, kotoran ternak bukan hal yang menjijikkan. Meskipun dilabur dengan kotoran ternak, tidak tercium aroma tak sedap di desa itu. Warga asli suku Sasak di sini masih berpegang kuat pada peninggalan leluhur mereka. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tiffany. Oke, baik. Masih ke sejarah suku Sasak Sade. Jadi mayoritas warga Sasak Sade ini menganut agama Islam dan percaya jika rumah beralaskan tanah karena suatu saat akan kembali ke tanah. Jadi masyarakat suku Sasak Sade menggunakan kotoran kerbau atau sapi yang dicampur dengan tanah liat dan juga air untuk membuat lantai rumah mereka. Tapi biasanya masyarakat Sasak Sade ini menggunakan kotoran kerbau karena mereka percaya bahwa kotoran kerbau lebih suci daripada sapi. Mereka menggunakan kotoran fresh pertama di pagi hari karena tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Selain itu juga untuk membersihkan lantainya, masyarakat Sasak Sade memiliki trik khusus agar lantai tidak rusak dan kelihatan mengkilap. Dan mereka juga mempercayai bahwa lantai kotoran kerbau ini membuat rumah mereka adem ketika panas dan hangat ketika musim dingin. Implementasi di lapangan. Aktivitas atau implementasi di lapangan tradisi tersebut bagi masyarakat sana, kotoran sapi atau kerbau bukanlah hal yang menjijikkan. Meskipun dilaburi dengan kotoran sapi atau kerbau, tidak tercium aroma dan aroma tak sedap di desa itu. Kotoran sapi atau kerbau yang masih baru dicampur dengan tanah liat, lalu digosokkan ke lantai. Kotoran sapi akan didiamkan selama beberapa jam hingga mengering. Aroma tak sedap pun akan hilang dengan sendirinya. Warga biasa membersihkannya. Selanjutnya, dampak bagi kesehatan. Ada 3 dampak yang mungkin bisa menyebabkan beberapa penyakit. Antara lain, 1. Kotoran kerbau bisa menjadi sumber bakteri, patogen, virus, dan parasit yang bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti gastrointestinal, diare, dan kolera. Yang kedua, kotoran kerbau yang tidak diolah dengan baik bisa menjadi tempat berkembang biaknya parasit seperti cacing pita dan cacing tambang yang bisa menyebabkan berbagai penyakit parasit. Yang ketiga, jika kotoran kerbau tidak diolah dengan baik dan mengering menjadi debu, ada risiko bahwa debu tersebut dapat terhirup dan menyebabkan masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis. Namun, dampak tersebut tidak selalu terjadi dan tergantung pada berbagai faktor seperti bagaimana kotoran tersebut diolah dan kondisi kebersihan di sekitar rumah. Oleh karena itu, penting untuk memproses dan menangani kotoran kerbau dengan benar, guna mencegah dampak negatif pada kesehatan. Selanjutnya, alternatif cara untuk mengurangi dampak kotoran kerbau terhadap kesehatan masyarakat di suku Sasak Sade, yaitu yang pertama dengan cara mengolah kotoran ternak tersebut menjadi pupuk organik, atau dengan membuat sistem pengolahan limbah sederhana seperti biogas atau sistem pengolahan limbah skala kecil lainnya. Yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan dampak bagi kotoran kerbau terhadap kesehatan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Tradisi suku Sasak di Pulau Lombok melibatkan penggunaan kotoran kerbau untuk melumuri lantai rumah. Meskipun memiliki makna filosofis dan keunikan budaya, penggunaan kotoran kerbau dapat berdampak negatif pada kesehatan. Dampak kesehatan yang mungkin terjadi termasuk penyebaran bakteri, virus, dan parasit yang menyebabkan penyakit gastrointestinal dan pernafasan. Untuk mengurangi dampak tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti pengelolaan limbah, peningkatan kebersihan, dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya adalah saran
untuk masyarakat Sadi sendiri adalah yang pertama dengan cara mengolah kotoran ternak tersebut menjadi pupuk organik atau dengan membuat sistem pengolahan limbah sederhana seperti biogas atau sistem pengolahan limbah skala kecil lainnya. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan dampak dari kotoran kerbau terhadap kesehatan. Yang cukup. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.